Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 1, Pesta Rumah Untuk Mati. Setelah lama menunggu, Euphoria season 2 akhirnya dirilis. Dibuka dengan perkenalan dramatis tentang neneknya Vesco, seorang wanita mandiri yang berkecimpung di bisnis pengedaran narkoba. Ia menyelamatkan Ves dari ayahnya yang kejam dan berusaha mengasuh Ves dengan caranya sendiri. Urutan dari scene ini sepertinya mengisyaratkan kalau di season ini akan ada seks, kekerasan, dan melodrama. Ketika nenek Ves dengan sangat lantang memasuki striptease club paling vulgar, ia berjalan melewati para pria mesum yang sedang menatapi penari telanjang, sampai dia menemukan ayah Ves yang sedang digituin oleh salah satu gadis. Tapi momen itu ia rusak dengan menembakkan 2 peluru di kaki ayah Ves. Kemudian setelahnya, nenek Ves melaju kencang dengan Ves yang masih anak-anak. Setelahnya ia langsung mengajari Ves tentang dunia pengedaran narkoba. Who the fuck brings a kid to a drug deal? He ain't a kid, asshole. My partner. Beberapa waktu kemudian, seorang bayi datang ke rumah mereka karena ibunya meninggalkannya sebagai jaminan. Namun sayangnya ibunya tak pernah membawanya kembali. Nenek Ves hampir tidak bisa disebut sebagai panutan yang positif atau pengasuh yang bertanggung jawab. Namun dia terlihat sangat menyayangi Ves dan Estray. Yap, bayi tadi dinamai Estray alias Asbak karena ketika bayi ia suka mencicipi puntung rokok. Now you're fucking one of us, right? What are you, a little fucking Estray? Fucking living your best life in the fucking jacuzzi here. Ves dan Estray lalu tumbuh dengan ikatan persaudaraan yang erat, meski dikelilingi oleh kejahatan. Beralih ke masa sekarang, Estray dengan sigap langsung membunuh dealer narkoba mereka, yaitu Mouse dan asistennya dengan palu. What the fuck? Karena ini, Ves, Ash, dan Rue harus mengunjungi dealer di atas Mouse untuk membuat sistem yang baru. Nah, adegan di sini lucu sekaligus menegangkan, ala-ala cutscene games Grand Theft Auto. Mereka semua dipaksa telanjang oleh bodyguard-nya bos narkoba wanita bernama Laurie. Semua diperiksa dan dipastikan tidak ada penyadap dan sebagainya. Says the guy who brings a kid to a drug deal. That's not a kid, that's my business partner. Says the guy who brings a high school girl to a drug deal. That's my family. Setelah mereka berhasil kembali ke mobil tanpa cedera, Rue merasa sangat senang karena pengalaman barusan menaikkan adrenalinnya yang terasa sama menyenangkannya seperti setelah mengonsumsi narkoboy. Di sana, Rue juga berhasil mengambil sekotak kecil heroin. Setelah dari sana, mereka semua pergi ke house party. Yap, karena Euphoria sering berpesta. Beda sama sekolahan saya, gak ada tuh party-party di rumah teman, undang satu sekolah dan mabuk-mabukan dan lainnya. Di sekolah kalian gimana, guys? By the way, di pesta ini, Rue menciduk seorang pria bernama Elliot yang sedang memakai obat-obatan. Rue pun langsung join ikutan, dan segera mereka menjadi teman karena memiliki hobi buruk yang sama. Sementara itu, Maddie, Kat, dan Jules juga tiba di pesta. Mereka langsung ditanyai oleh Lexi tentang Casey yang dari tadi nggak terlihat. Ia khawatir dengan adiknya itu. Padahal, Casey sedang asik di kamar mandi dengan Ned. Yap, Ned bertemu dengan Casey di supermarket pom bensin dan menawarkannya ke pesta bersama. Di perjalanan, Ned meminum banyak sekali miras dan makin lama mobil itu melaju makin kencang. Hal ini membuat saya khawatir. Ya, walaupun Ned dan Casey bandel, kasihan juga kalau mereka tabrakan. Di sini Casey merasa tidak aman sekaligus terangsang. Sesampainya di pesta, mereka langsung meluapkannya di kamar mandi. Tapi sayangnya diganggu sama Maddie. Maddie datang di waktu yang tepat. Maddie terus-menerus menggedor pintu kamar mandi karena sudah kebelet. Casey jadi panik dan ketakutan. Kalau ketahuan, abis deh si Casey. Sementara Ned menutup mulutnya dan menyuruh Casey untuk tenang dan bersembunyi di bathtub. Akhirnya Ned keluar sendiri seolah-olah dia menggunakan kamar mandi karena mau buang air aja, dan terlihat tidak mencurigakan. Ned memang bangsat yang bisa mengendalikan kondisi tekanan tinggi. Lalu Maddie pun masuk kamar mandi dan pipis, tapi tisu toilet habis, jadi ia terpaksa memakai handuk kecil. Dan setelah memakainya, ia sembarangan melempar handuk itu ke bathtub, dan sayangnya tepat mendarat di wajah Casey. Casey masih harus bertahan sedikit lagi karena ternyata Travis datang menggoda Maddie di kamar mandi. Suasana bertambah menegangkan ketika Lexi terus menelpon Casey, yang membuat HP Casey bergetar. Dan Travis melihat ada seorang gadis di bathtub. Untungnya Maddie tidak ingin mengurusi gadis mabuk yang tertidur di bathtub, jadi Maddie pun mengajak Travis keluar untuk berdansa.
Akhirnya Casey bisa keluar dengan tenang. Maddie dan Travis bergandengan. Mereka berjalan menuju lantai dansa, melewati Ned yang berhasil Maddie buat cemburu. Ned merasa tidak nyaman dengan perasaannya terhadap Maddie dan Casey. Ia pun terus-menerus menenggak miras. Kemudian Mickey mengajak Casey berbicara. Mereka sudah memutuskan untuk putus. Namun Ned yang cemburu menanyakan Mickey tentang detail mesum yang mereka lakukan di kamar tidur. You done miss those titties? You dirty motherfucker. Oh, you wear a condom? Di sudut lain di pesta itu, Fez menikmati percakapan dengan Lexi. Mereka nyaman dengan satu sama lain. Di tengah banyaknya orang yang suka mencari perhatian di pesta ini. Talking to you was one of the best parts of my whole year. Lexi bahkan tertarik untuk mengenal Fez lebih jauh, dan mereka saling bertukar nomor handphone. Namun setelah percakapan ini, Fez mulai menjalankan aksi balas dendam. Di sini Lexi melihat sisi lain dari Fez, sisinya yang berbahaya. Di season 1, Ned secara anonim melaporkan pada polisi tentang Fez yang berdagang narkoba. Fez rupanya tidak melupakan kejadian ini begitu saja. Ia pura-pura berbaikan dengan Ned, dan ketika Ned sudah lengah dan beranggapan mereka baik-baik saja, Fez dengan sangat cepat memecahkan botol ke kepalanya, dan kemudian memukulinya sampai babak belur. Yap, sesi balas dendam yang kejam ini dipelajari Fez dari neneknya yang memberantas bajingan tanpa ampun. Di lain waktu, Rue akhirnya berbaikan dengan Jules. Rue berkata kalau ia kambuh saat Jules meninggalkannya. Setelah ini mereka berciuman, di tengah cahaya keemasan yang lembut. Yap, tapi tak berapa lama momen itu diinterupsi oleh kejadian mengerikan yang dilakukan oleh Fez. Rue berkata, "Bagaimana nasib Nate? Mari kita saksikan di episode 2 berikutnya." By the way, apa pendapat kamu tentang rekap alur Euphoria season 2 episode 1 ini? Let me know in the comment section below. Thanks for watching, guys. Rekap alur cerita Euphoria season 2 episode 2. Tidak dapat gerai. Episode 2 kali ini kita akan membahas kelanjutan nasib Ned yang sudah dipukuli habis-habisan oleh Fez. Setelah kejadian mengerikan itu, ia langsung dilarikan ke rumah sakit, ditemani dua gadis cantiknya yaitu Casey dan Maddie. Di kondisi kritisnya ini, Ned berfantasi tentang masa depannya bersama Casey, memulai keluarga kecil di pinggiran kota dan terlihat berbahagia. Namun sayang tiba-tiba Carl, ayahnya Ned, muncul di mimpinya merusak momen indah itu. Ned lalu terbangun. Ia sadar telah jatuh cinta dengan Casey memberikan warna baru dalam hidupnya. Casey yang cantik, penurut, agak manipulatif, serta punya sisi sosiopat seperti Ned. Sepertinya ini akan membuat Ned dengan senang hati menjadikannya selingkuhan selama sisa hidupnya. Di episode ini, Casey menghabiskan sebagian besar waktu tertekan karena takut media akan mengetahui hubungannya dengan Ned. Sementara Ned dengan sengaja berhenti sebentar ketika mereka sedang begituan, hanya untuk mengingatkan Casey kalau ia adalah sahabat yang buruk. Maddie sepertinya sudah tahu bahwa Ned sedang berselingkuh. Ia dapat merasakan gerak-geriknya. Kemudian Maddie curhat pada Jules kalau ia sepertinya tidak akan pernah mendapatkan cinta yang manis tanpa sisi gelap di dalamnya, seperti cinta Ethan pada Kat. Maddie merasa tak pantas dapat pria yang lebih baik dari Ned. Lalu Jules pun menghiburnya, berkata kalau ia tidak harus merasa buruk karena itu, sebab setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Sementara itu, Rue dan Jules tampak bahagia dan jatuh cinta, tetapi ada banyak hal yang tidak terucapkan dalam hubungan mereka, yang terpendam dalam hati mereka masing-masing. Hal itu adalah ketika Elliot masuk dalam hubungan mereka. Jules mengira kalau Elliot punya hubungan romantis dengan Rue, sedangkan Rue berbohong pada Jules kalau ia sudah bersih, padahal ia dan Elliot senang mengonsumsi obat-obatan bersama. Pindah ke cerita cinta lainnya, yaitu hubungan Ethan dan Kat yang terlihat sangat sempurna dari luar. Ethan adalah sosok pria yang baik yang sangat manis. Namun sayangnya Kat mulai merasa kalau Ethan bukanlah pria yang cocok untuknya, karena Kat punya sisi gelap yang sangat liar, dan Ethan tidak dapat mengimbanginya. Kat tidak menyalahkan Ethan, ia menganggap dirinya lah yang salah, dan ia semakin lama semakin membenci dirinya sendiri, karena menganggap dirinya jauh dari standar masyarakat mengenai definisi gadis baik-baik dan cantik.
Di sisi lain, si Om alias Carl si dominan daddy bertekad untuk mencari tahu siapa yang membuat anak nakalnya yaitu Ned the Snake sampai dilarikan ke rumah sakit. Sepertinya cuma si Om yang boleh menggebuki anak nakalnya itu. Carl pun menanyakan pada Ned, namun Ned tidak mau memberitahu. Ia pun sampai repot-repot menginterogasi Lexi dan Casey di depan ibunya. Dan Casey akhirnya buka mulut setelah dikasih gocap. Bercanda guys. Casey buka mulut karena Ned adalah lakinya. Dan ini membuat Lexi kecewa dengan Casey. Yap, karena Fez adalah lakinya. Lexi pun mampir ke minimarket Fez yang terlihat seperti minimarket pada umumnya, seperti Indomaret dan Alfamart gitu. Walaupun ada barang lain yang dijual tersembunyi. Di sana Lexi berkata kalau ia hanya mampir karena mau beli minum, padahal ia kangen dengan Fez. Ternyata ia tetap suka Fez setelah melihat kejadian mengerikan di episode sebelumnya. Tapi sayangnya di sana Lexi melihat cewek lain, yaitu Faye. Faye memang hanya teman Fez, cuma hal ini bisa menjadi salah paham. Tak berapa lama si Om datang untuk cek ombak. Ia mampir pura-pura ingin membeli permen, tapi kita tidak tahu niatnya. Ia menanyai Fez beberapa pertanyaan basa-basi, yang dijawab Fez dengan tidak antusias. Sementara Estray sudah bersiap dengan pistolnya, karena Carl terlihat mencurigakan. Carl tapi tidak bertindak, sepertinya ia tahu timingnya tidak tepat. Ia hanya datang seperti memperingatkan kalau Fez adalah targetnya. Carl lalu membayar cikinya dan pergi. Sesampainya di rumah, Carl menanyai Ned kenapa seorang pengedar narkoba memukulinya sampai hampir mati. Ned si licik pun berbohong. Ia berkata kalau ia begitu karena membela Carl yang telah bercinta dengan Jules, anak di bawah umur, dan merekamnya tanpa izin. Carl kaget dan bertanya apakah Ned menyimpan CD-nya. Tidak diperlihatkan apa jawaban Ned, mungkin saja dia berbohong lagi untuk mengendalikan ayahnya yang mesum. Yang jelas CD itu masih disimpan Maddie. Nah, jadi begitu rekap alur cerita Euphoria season 2 episode 2 ini. Thank you for watching. Rue? Are you high? Oh, fuck me. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 3. Perenungan pengganggu besar dan kecil. Episode 3 dibuka dengan cerita yang menarik dan mendalam tentang masa lalu dominan Daddy alias Carl Jacobs. Jujur hal ini menarik karena kita penasaran apa yang sudah dilaluinya hingga ia terlihat sangat tidak bahagia dan penuh kebohongan menjalani hidupnya yang sekarang. Oh iya, selain itu episode 3 juga dipenuhi banyak komedi, membuat series ini makin menarik untuk ditonton. Do you and your son fuck people together? Yuk langsung aja kita bahas. Balik ke masa muda Carl di saat ia masih bersekolah. Di sini ia aktif mengeksplorasi seksualitasnya dengan pacarnya Marcia, yaitu istrinya yang sekarang. Dan Carl sering menceritakan kehidupan seksnya pada sahabatnya Derek. Carl dan Derek sama-sama memiliki pacar, tapi sebenarnya jauh di dalam hati mereka masing-masing, mereka saling mencintai dengan tulus. Hanya saja mereka menutupinya. Setelah lulus, mereka merayakannya berdua di sebuah bar. Di sana mereka berdansa dan untuk pertama kalinya mereka berciuman. Namun sayang romansa itu harus terhenti di sana, karena keesokan paginya, Carl harus menghadapi realita bahwa pacarnya Marcia telah hamil. Scene beralih ke Rue yang terlihat kegirangan. Ia menari dan bernyanyi, lalu berimajinasi tentang dirinya yang sedang mengajar di sebuah kelas, menjelaskan kenapa ia memakai narkoba dan tidak berniat untuk berhenti, karena dunia terasa kacau baginya. Namun pada akhirnya ia harus berhenti kalau ia tidak ingin mati overdosis. Tapi tentu itu hal yang sangat sulit, karena setiap hari ia mengalami serangan panik, sehingga ia memutuskan setidaknya ia memakai ganja. Yap, karena inilah Rue kegirangan. Setelah kejadian di minimarket Fez, Lexi menyadari satu hal, alasan kenapa ia tidak pernah bertindak tentang kejadian yang terjadi di dalam hidupnya. Lexi tahu bahwa ia adalah seorang pengamat. Ia suka menonton dan mencerna perilaku mereka di dalam otaknya. Oleh karenanya ia berencana membuat sebuah pertunjukan seni yang bercerita tentang hidupnya dan orang-orang di dalamnya.
Sementara itu, Casey, kakaknya, fokus mempercantik diri. Ia bahkan rela bangun jam 4 pagi untuk bersiap ke sekolah. Ia memijat wajahnya, menata rambutnya, melembabkan kulit, memilih busana yang akan dikenakan, dan lain sebagainya. Apakah kalian bisa tebak semua ini dia lakukan untuk apa? Dia melakukan ini semua demi mendapatkan perhatian seorang Ned the Snake. Sayangnya, semua usahanya ini sia-sia, karena tak sekalipun Ned menganggap keberadaannya di sekolah. Kecuali pada suatu momen saat ia mengenakan baju yang bermodel sama dengan Maddie. By the way, Ned dan Casey masih berhubungan, hanya saja Ned menjadikan Casey sebuah rahasia. Cal masih berusaha menyelidiki Fez, sampai akhirnya ia tertangkap basah oleh Ash. Cal pun diinterogasi oleh Fez, dan sekarang Cal jadi tahu kalau Ned berbohong tentang membelanya karena CD. You telling me you had sex with Jewel? What disc? Of Jewel and I. Yo, you recorded that shit? Rue mencari cara agar ia bisa mendapatkan suplai narkoba lagi tanpa harus membayar. Akhirnya ia menemukan ide gila, yaitu ingin berpura-pura menjadi pengedar. Awalnya ia menawari kerjasama dengan Fez, tapi mentah-mentah ditolak. Lalu ia pun memberanikan diri menawari Laurie kesepakatan bisnis dengan presentasi yang penuh omong kosong. I'm a dreamer, you know, and Steve Jobs is my hero. Tapi ternyata ini berhasil. Laurie menyetujuinya tapi mengancam menjual Rue jika tidak berhasil mengembalikan uangnya. Rue, if you screw me, I'll have you kidnapped and sold to some real sick people. Okay. Setelah mendapat suplai obat yang banyak, Rue menghadiri NA. Di sana Ali penasaran apa isi koper Rue. Sepertinya firasat Ali sangat kuat kalau Rue akan kambuh. Namun karena kesal dengan Ali yang suka menceramahinya, Rue melontarkan kata-kata yang melukai Ali. Rue membahas masa lalu Ali yang KDRT dan dibenci dua putrinya karena itu. I'll tell you something about my life. You didn't get to use that shit against me. Well, what, Ali? You gonna hit me? By the way, hubungan Elliot, Rue, dan Jules semakin akrab. Selain nyaman berteman, mereka bertiga saling menyukai satu sama lain. Di suatu kesempatan, Jules berbincang dengan Elliot. Di sana mereka membahas kalau Rue bukanlah orang yang suka seks, sementara Jules kebalikannya. Elliot lalu memberikan saran ke Jules untuk menggoda Rue. Menurutnya itu mudah karena Jules adalah sosok yang menggoda. Because you're very fucking fuckable. You're fascinating, right? Di akhir episode ditunjukkan kalau Casey sedang menunggu Ned, namun tiba-tiba dibatalkan begitu saja karena urusan mendadak. Yang Casey tidak tahu, urusan mendadak itu adalah ini. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 4. Anda yang tidak bisa melihat, pikirkan mereka yang bisa. Halo semuanya, pastikan kamu sudah cukup umur ya, karena kali ini kita akan membahas yang agak sensitif. Pada episode ini ditunjukkan betapa merugikannya seseorang yang kecanduan narkoba, karena ia tak bisa merasakan apapun ketika melakukan begituan. Yap, itulah yang dirasakan Rue ketika Jules bermain di bawahnya. Rue mengakui dia menggunakan sangat banyak barang haram itu, yang mana menumpulkan sarafnya, sehingga ia harus melewatkan momen intim romantisnya dengan Jules, kekasih tersayangnya. Bahkan setelah ia berusaha berfantasi tentang Jules. Jules yang sudah setengah jam di sana cukup heran karena Rue tidak bereaksi. Akhirnya untuk mengakhiri kecanggungan ini, Rue berpura-pura orgasme. Sayangnya aktingnya terlalu buruk hingga Jules tahu kalau dia berpura-pura. Please, God, don't ever let Jules find out what I'm about to do. I'm coming. Bro, Yeah. Did you just fake an orgasm? Jules selalu curhat ke Elliot tentang hal ini. Elliot lalu mengajarinya cara melakukan hal itu lebih baik. Ia meminjam tangan Jules untuk mempraktekannya. Namun hal ini membuat mereka berdua terangsang, dan hampir saja melakukan seks jika tidak diinterupsi oleh Rue yang datang di waktu yang tepat. Rue's outside. Kita beralih ke cerita cinta segitiga Ned, Casey, dan Maddie.
Ned berusaha berbaikan dengan Maddie, namun masih menjalin hubungan dengan Casey. Tapi hal ini diketahui Casey dan Casey bertengkar karenanya. You telling me that you love me and then going and being in a relationship with my best friend. Ned di sini cukup frustasi karena berhubungan dengan dua wanita sekaligus yang merupakan sahabat sangat sulit untuk ditanganinya. What the fuck is wrong with you? Saat Maddie berulang tahun, mereka merayakannya dan berkumpul bersama. Di sana, Maddie menyudutkan Ned yang suka bersikap buruk padanya, namun terkadang juga bersikap sangat manis. Hal ini membuat Casey mual mendengarnya, sampai akhirnya muntah. Marry me, have my babies. Karena kata-kata Ned terdengar penuh omong kosong. Sementara itu, Elliot, Rue, dan Jules menikmati malam bersama, hingga akhirnya mereka bermain Truth or Dare, yang mana Rue dan Jules mencoba membuat cemburu satu sama lain. Jealous, Rue? I think if you guys are gonna keep up with these lesbian power games, we should steal some liquor. Tak berapa lama Elliot mengajak mereka untuk menjadi anak nakal, mencuri beberapa miras dari minimarket. Misi itu berhasil walaupun kaca mobil Elliot harus pecah karenanya. Rue yang duduk di bangku belakang banyak meminum miras, walaupun ia tidak menyukainya. Jules penasaran kenapa Rue begitu dan bertanya, tapi malah berakhir dengan pertengkaran. Lalu Elliot akhirnya membuka rahasianya pada Jules. Ia mengatakan bahwa selama ini Rue masih di bawah pengaruh obat-obatan. Jules sangat kecewa mendengar itu. Sementara Rue sibuk menangani perasaannya yang tak baik. Ia juga sangat merindukan ayahnya. Cerita tentang Carl berlanjut. Setelah dipukuli oleh Ash, ternyata saraf di otaknya berjalan setelah diam berpuluh tahun, membuatnya sadar tentang kehidupannya yang super kacau. Lalu ia pun mabuk-mabukan, mengendarai mobil dengan berbahaya, menuju ke bar di mana ia mengalami momen terindah dalam hidupnya bersama sahabatnya Derek. Setelah mabuk berat, Carl kembali ke rumahnya dan ia menggila. Ia membuka celananya dan pipis di hadapan anak-anaknya. Lalu ia menguak semua sisi gelap anggota keluarganya. Ternyata keluarga mereka hanya terlihat sempurna dari luar, tapi penuh kekacauan di dalamnya. We all have secrets. Carl sungguh lelah dengan semuanya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan memulai hidupnya yang baru. I love you. Nothing. Fucking. There. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 5. Berdiri diam seperti burung kolibri. Episode 5 dibuka dengan pertengkaran hebat antara Rue dan ibunya. Rue ketahuan ibunya masih memakai narkoba. Rue lalu menuduh Gia yang mengadukannya. Ini membuat Gia marah, dan Rue mulai mengamuk tak terkendali. Ia mencari koper berisi obat-obatan yang didapatnya dari Laurie, namun tak berhasil menemukannya. Setelah marah besar, ia menangis meminta maaf karena telah sangat kasar pada keluarganya. Ia berkata ia ingin berhenti ngobat tapi tidak bisa, dan memohon pada ibunya untuk memberitahu di mana koper itu. Namun ibunya hanya diam sampai akhirnya Jules yang memberitahu. We flushed him down the toilet. Ternyata Jules di rumah ini sedari tadi dengan Elliot, mendengarkan Rue mengamuk. Sekarang Rue tahu kalau Elliot sudah memberitahu Jules dan Jules yang mengadukan ke ibunya, karena tak mau Rue mati overdosis. Namun ini membuat Rue semakin marah, hingga mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pada Jules. You are fucking dead to me. Di sini akting Zendaya keren banget, dan scene ini sangat emosional. Rue di sini menunjukkan versi terburuknya. You fucking left me when I was at my fucking Setelah dibujuk, akhirnya Rue mau dibawa ke rumah sakit untuk membersihkan obat-obatan itu dari tubuhnya. Namun ketika ia sudah di mobil, ibunya berkata kalau dia akan dibawa ke pusat rehabilitasi, bukan ke rumah sakit. Ini membuat Rue berontak lagi dan ia turun dari mobil, menyebabkan kekacauan di jalanan dan terus berlari. Ia mengetuk rumah Vess, tapi sepertinya tak ada orang. Ia lalu berjalan lagi ke rumah Lexi dan Rue terlihat sangat kacau dan kelelahan. Ia menumpang buang air di rumah Lexi, tapi sebenarnya ia mencari obat-obatan. Setelah turun, ia terkejut karena ibunya sudah berada di bawah, siap membawanya ke rumah sakit. Ibu Lexi rupanya mengadukannya.
Di sana juga terdapat Casey, Maddie, dan Kat. Mereka semua menatap Rue. Ibunya membujuk Rue, tapi Rue mengatakan ia tidak bisa bersih dari obat-obatan selamanya. Lalu Casey bersuara. Ia berkata kalau Rue tak perlu merasa terbebani. Ia cukup mencoba bersih untuk 1 hari, dan begitu seterusnya. Rue yang sedang dalam keadaan buruk lantas membalas Casey dengan melontarkan rahasianya. Rue rupanya pernah melihat Casey bersama Ned berciuman di mobil. Hal ini tentu langsung memicu konflik besar antara Maddie dan Casey. You dumb fucking bitch! I'm gonna fuck you! Fucking run away from me, you stupid! Rue lalu kabur dari ibunya. Ia pergi lagi ke rumah Vesco. Kali ini Ves di rumah dan membukakannya. Rue pura-pura menumpang kamar mandi, tapi kemudian ia menyelinap ke ruangan nenek Vesco. Di sana ia mencoba mengambil beberapa obat, tapi tertangkap basah oleh Ves dan Ves mengusirnya. Ves tidak mau Rue overdosis. Rue yang kacau lalu pergi lagi ke jalanan. Ia berpikir untuk mencuri. Ia pun menyelinap masuk ke rumah orang asing, mengambil beberapa perhiasan, tapi sayangnya ia ketahuan. Ia lalu dikejar-kejar polisi. Walaupun ia sedang kacau, anehnya ia selalu berhasil kabur dari kejaran polisi. Dan sentuhan terakhir yang menyelamatkannya dari pengejaran adalah dengan bersembunyi di tong sampah. Setelah berhasil kabur, ia akhirnya memutuskan pergi ke Laurie. Rupanya Rue merampok untuk mengembalikan modal Laurie. Namun ia masih berhutang banyak dan berjanji melunasinya. Tapi Laurie memberinya opsi lain. It's one of the good parts of being a woman. Even if you don't have money, you've still got something people want. Laurie tahu Rue sedang melewati masa putus obat, yang mana rasanya seperti neraka. Ia pun menawarkan bantuan untuk menyuntikkan Rue morfin. Setelahnya Rue bermimpi tentang ayahnya. I miss you till I close my eyes. Keesokan paginya Rue terbangun. Ia mencoba kabur karena takut dijual Laurie. Tapi sayangnya tak semudah itu kabur dari rumah Laurie yang semua aksesnya ditutup. Rue pelan-pelan mencoba berbagai cara, hingga akhirnya berhasil kabur melalui jendela lantai atas. Episode berakhir dengan menunjukkan Rue yang kembali ke rumah. Syukurlah. Rue? I came out here with a box cutter in my sleeve. That's how little I trust you. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 6, 1000 pohon kecil darah. Rue berusaha keras untuk tetap bersih. Ia bahkan tak bisa membuka bungkus permen. Kali ini terlihat tekadnya sangat kuat. Semua proses menyakitkan ini harus ia hadapi, bersama keluarganya, terutama ibunya yang sangat luar biasa. Rue juga menyadari ia telah menyakiti banyak orang dan perlu meminta maaf pada mereka. Kali ini ia mulai dari Ali. Ia benar-benar meminta maaf dengan tulus pada Ali, dan Ali memaafkannya. I forgive you. Ali pun mampir ke rumah Rue menjalin silaturahmi, terutama ia ingin memberi support pada keluarga Rue yang selama ini juga berusaha keras untuk menghadapi Rue yang kacau. Ali sangat bersimpati pada Gia. Ia tahu bahwa hal ini pasti sangat berat untuk Gia, yang harus selalu mengalah karena kondisi Rue. Ia meminta Gia untuk tidak menahan perasaannya. Dan hal ini tentu memberikan tekanan lebih untuk Rue, agar ia berhasil bersih kali ini. When you let someone down again and again, I think it's fair to lose a little faith. Baiklah, kita beralih ke Maddie dan Casey. Tentunya setelah kejadian di episode sebelumnya, hubungan Maddie dan Casey jadi sangat buruk. Casey sibuk meyakinkan ibunya dan Lexi kalau ia tak bersalah karena pada saat itu Ned dan Maddie sudah putus. Tapi Lexi dan ibunya tak setuju. Sementara Maddie curhat ke Kat bahwa ia ingin membunuh Casey. Kat berkata ia bisa memahami hal itu. Yeah, because you fell in love with someone who spent years making fun of you. It's sad. Casey terus-terusan tantrum. Ini membuat Lexi dan ibunya lelah. Akhirnya Lexi memutuskan untuk mampir ke rumah Ves, menonton film bersama. Mereka berbagi mimpi mereka dan akhirnya saling berpegangan tangan. Dan ini terlihat romantis dan manis. Berbeda dengan kisah cinta teman-teman mereka yang selalu menunjukkan sisi seks. Scene beralih ke Faye yang bertemu dengan Custer di luar rumah Ves. Di sana Custer berkata kalau polisi sedang memburu pelaku pembunuhan Mouse. Dan Custer bersedia membantu polisi. Yo, this is Nate. I'm busy. Leave a message at the beat. Ned mengecek handphonenya dan melihat 38 missed call dari Casey. Tapi itu tidak mengganggunya. Yang ia sayangkan adalah tidak ada satupun panggilan dari Maddie.
Ned pergi ke dapur dan curhat dengan ibunya. Ibunya memberi nasihat untuk tidak menikahi pacar yang ia temui di SMA. Selain itu, mereka juga membahas ayahnya. Ned sangat senang Carl pergi dari rumah, dan ibunya juga baik-baik saja serta siap mencari pacar baru. Ibunya sangat tahu sifat Ned yang sebenarnya. Ia tahu Ned adalah seorang pemarah. Ibunya bahkan tahu Ned mencekik Maddie, walaupun Ned tak mengakuinya. Karena seperti ayahnya, bagi Ned reputasi adalah segalanya. Ned mengobrak-ngabrik barang-barang ayahnya, dan menemukan sebuah pistol. Ia lalu datang ke rumah Maddie dan menodongkan pistol ke mantannya itu, meminta Maddie mengembalikan CD-nya. Maddie yang ketakutan pun memberikannya. Lalu Ned berkata ia hanya bercanda, karena pistolnya tidak diisi peluru. You're not funny, bro. Setelahnya, Ned pergi ke rumah Jules, memberikan CD itu. Sepertinya ia ingin mencoba terlihat sedikit lebih baik di depan Jules. Kita beralih ke Kat. Ia akhirnya memutuskan untuk putus dengan Ethan. Namun sayangnya ia melontarkan alasan yang sangat konyol, yaitu ia punya penyakit yang mematikan. Hal ini tentu tidak dipercayai Ethan, namun Kat bersikeras. Setelah dari Jules, Ned lalu mengurusi Casey. Ia memang pria yang sangat sibuk. Ia meminta Casey untuk tinggal sementara di rumahnya. Setelah makan malam dengan Ali, Gia dan Rue tidur bersama. Rue ingin tahu kehidupan adik kecilnya yang sekarang, karena sepertinya ia sudah lama tak memperhatikannya. Dan Gia berjanji memberitahunya setelah Rue bersih. Ketika mereka sudah terlelap, ibu mereka masih sibuk mengurusi perawatan Rue. Ia ingin anaknya benar-benar lepas dari narkoba. Ia ingin rumah sakit memberikan perawatan terbaiknya. Dia memohon sambil menangis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Don't do it, son. Don't do it, son. Please. Dan episode berakhir. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 7, teater dan gandanya. Kali ini karakter yang paling pasif berubah menjadi sorotan utama. Lexi Howard siap dengan pertunjukan dramanya. Pertunjukan yang sangat jujur, menampilkan setiap karakter apa adanya. Lexi menceritakan kisah nyata dari orang-orang dalam hidupnya yang sudah ia amati sejak dulu. Lexi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak remaja. Ia tentu menyamarkan nama-nama mereka di pertunjukan ini, tapi mereka semua tahu karakter itu adalah dirinya. Lexi sebagai Grace, Jet sebagai Rue, Hailey sebagai Casey, Martha sebagai Maddie, dan Luna sebagai Kat. Tentu ada pemain lain seperti Jack sebagai Nate, ibu Lexi, ayah Lexi, dan lainnya. Dimulai dari scene berkumpulnya mereka di rumah duka Rue setelah kepergian ayahnya. Di sini Rue jelas sedang mengalami kesedihan mendalam, dan Lexi menghiburnya. Di sini Lexi juga menyadari kalau Rue sudah memakai obat-obatan, dan Rue terlihat lebih tenang setelah mengonsumsinya. Setelahnya Lexi membahas tentang Casey, yaitu kakaknya yang lebih tua 433 hari dari dirinya. Ketika Casey mencapai masa pubertas, ibunya berkata kalau boobsnya sangat besar untuk remaja seusianya. Lexi tahu kakaknya itu sangat hot. Ia pun tak sabar menunggu 433 hari agar ia bisa memiliki ukuran yang sama. Namun sayangnya setelah 433 hari, punyanya tak berkembang. Tapi tak mengapa, karena Lexi juga tidak ingin dikenal karena boobsnya. Lexi tampak sangat menikmati teater ini. Ia juga pandai mengarahkan rekan-rekannya untuk memberikan penampilan terbaik. Tentu Vesco diundang ke pertunjukan ini dan diberikan kursi VIP. Vesco juga sibuk berpenampilan sebaik mungkin dengan membawa bunga yang manis untuk Lexi. Tapi kita belum tahu apakah ia akan dapat hadir atau tidak, karena dia sedang diburu polisi. Lexi sejak kecil bersahabat dengan Rue. Pada suatu momen Lexi cukup insecure dengan dirinya yang jauh dari kata populer. Sampai akhirnya Rue mengatakan kalau menjadi tidak populer juga hal yang baik, karena apa yang populer sering berubah-ubah dan sulit diikuti. Cukup menjadi diri sendiri saja. Berbeda dengan Maddie, Kat, dan Casey yang sibuk menjadi populer, Lexi dan Rue nyaman dengan dirinya sendiri. Di sini Lexi mengatakan seberapa dekat dirinya dengan Rue dulu. Mereka berbagi pikiran dan tertawa bersama. Dan itu adalah kenangan yang indah baginya. Dan kenangan akan selalu hidup. Lexi juga menampilkan momen kebersamaan keluarganya bersama ayahnya sebelum ayahnya meninggalkan rumah. Itu adalah kenangan indah yang tak ia lupakan. Casey dan ibunya menangis melihat pertunjukan ini.
Suatu hari Ru meminta Lexi mencoba ganja, dan Lexi tidak menyukainya karena ganja membuat dia susah mengendalikan pikirannya. Tapi itu adalah bagian terbaik bagi Ru. Ia jadi mengerti kenapa Ru memakai ganja. Ru ingin menghilangkan pikiran-pikiran buruknya. Sementara semua yang Lexi punya adalah pikiran buruk. The things that could go wrong, the people I could lose, and the 1,000,001 reasons why I'm not good enough. Setelah kejadian sebelumnya, Ru dan Jules tidak saling menyapa, walaupun mereka sering melihat satu sama lain. Beralih ke scene di mana ibu Ru sudah menyerah meminta Ru untuk tetap bersih. Kalau kali ini ia gagal lagi, ibunya sudah berpasrah. Sekarang ia ingin fokus pada Jia, karena Jia selama ini tak mendapat perhatian yang cukup. Ibu Ru menyerahkan semua keputusan pada Ru, apakah ia ingin berjuang untuk tetap bersih atau mati overdosis. Lalu balik lagi ke pertunjukan. Maddie dan Casey adalah sahabat sejak lama. Mereka tak terpisahkan. Ketika orang tua Maddie bertengkar, Casey memintanya menginap di rumah mereka selama yang Maddie mau. Sedekat itulah mereka. Namun Casey membuat kesalahan besar mengkhianatinya. Dan di sini puncak pertunjukannya. Lexi tampaknya sudah berusaha keras untuk menampilkan performance yang satu ini. Performance yang sukses menuai banyak pujian dari penonton. Lexi membeberkan jati diri Ned yang sebenarnya. Seorang pria yang suka berolahraga, menyukai wanita, dan juga menyukai pria-pria. Tarian-tarian yang ditunjukkan memperlihatkan sisi gay dari Ned. Ini membuat Ned tidak nyaman. Ia bahkan pergi setelah pertunjukan itu selesai. Ia kesal karena pertunjukan itu terkesan sangat homofobik. That shit is so fucking homophobic. I'm so sorry. I had no idea. Rekap alur cerita Euphoria musim 2 episode 8 atau episode terakhir. Sepanjang hidupku hatiku mendambakan hal yang tak bisa kusebutkan. Fes sudah siap berdandan. Ia berusaha tampil setampan mungkin dan tak lupa membawa bunga. Ia siap menuju ke acara teater Lexi. Namun sayangnya Custer menahannya, mengajak bicara tentang pembunuhan Mouse. Faye lalu menjatuhkan gelas dan memberi isyarat pada Fes untuk tutup mulut. Ia juga membuat percakapan seolah-olah Laurie yang membunuh Mouse dan tak ada kaitannya dengan Fes. Karena Faye tahu Custer bekerja sama dengan polisi dan ingin menangkap Fes. Sementara Estre yang dari tadi sudah menyimpan pisau di lengannya, bergerak cepat menggorok leher Custer. Ini adalah awal dari kekacauan baru. Sementara itu, Lexi terus menunggu Fes yang tak kunjung datang, padahal ia sudah memberikan tempat duduk terbaik. Casey yang sebelumnya menenangkan Ned mulai merasa kesal dengan pertunjukan Lexi yang cukup menyinggung. Ia berpikir untuk menginterupsinya. Dan benar saja, Casey naik ke panggung dan merusak acara Lexi. Ia berkata setidaknya ia menjalani hidup dan mengambil resiko, sementara Lexi hanya melihat dan menghakimi orang-orang tanpa pernah benar-benar menjalani hidup. Dan kemudian Casey dan Maddie juga bersaut-sautan berdebat tentang Casey yang mencuri pacar sahabatnya sendiri. Penonton menjadi riuh, bingung apakah semua ini bagian dari drama. Untungnya Luna alias Cat yang palsu masuk memecah ketegangan. 325 for grapefruit? What is this, Venezuela? Ketika acara dilanjutkan dengan scene Hailey alias Casey KW mengerang di karosel, Casey mengamuk dengan pemerannya. Maddie tak tahan melihat Casey yang mengacau dan memutuskan untuk membawanya pergi dari panggung dan memberinya pelajaran. Ibu Casey bahkan harus ikut campur menenangkan suasana. Lexi menangis di belakang panggung, karena ini satu-satunya hal yang pernah ia lakukan dan itu adalah bencana. Namun temannya datang menghampiri dan menghiburnya. Ia mengatakan pertunjukannya bisa lebih buruk kalau membosankan, dan seni seharusnya memang berbahaya. Lexi lalu bangkit lagi dan menghadap para timnya, menatap mereka semua yang sudah bekerja keras sejauh ini. Tiba-tiba dari luar, Ru memberi semangat, dan seluruh penonton mengikuti. Ini membuat Lexi percaya diri untuk melanjutkan show-nya. Balik lagi ke Fes, dia memutuskan untuk bertanggung jawab penuh atas pembunuhan Custer dan semuanya. Ia meminta Estre bersaksi kalau adiknya itu tidak terlibat apapun. Listen to me. I did this shit. I killed this motherfucker. You heard me?
Tapi Estrie tidak mau Fez menanggung semuanya. Ia memutuskan untuk melawan balik polisi. Fez ingin menyerahkan diri saja, karena tak mau adiknya itu mati di tangan polisi. Estrie tetap tak mau melakukan itu. Ia memilih bertarung sampai akhir. Sayangnya Vesco terkena tembakan karena hal ini, dan Estrie berhasil dibidik polisi. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah mereka keluar hidup-hidup atau meninggal di tempat. Kita berharap semoga mereka baik-baik saja. Kita beralih ke Ned. Ia pergi menemui ayahnya, bertanya tentang kehidupan baru Carl. Carl mengakui lebih bahagia, tapi Ned tak suka ayahnya menjalani kehidupan dengan baik. Ia ingin Carl menderita. Jadi ia memutuskan untuk memberikan rekaman-rekaman Carl ke polisi, sehingga Carl ditangkap. Pertunjukan Lexi berakhir dengan menunjukkan momen di mana 5 sahabat itu berkumpul bersama, serta Lexi mengucapkan kerinduannya pada Rue. Dan pertunjukan ini ditutup dengan tepuk tangan yang meriah. Maddie dan Casey sepertinya telah menyelesaikan urusannya, walaupun sedikit luka-luka. Casey berkata ia sudah putus dengan Ned, dan Maddie mengatakan, "Don't worry. This is just the beginning." Rue mendatangi satu-satu sahabatnya, dimulai dari Elliot. Ia berbaikan dengan Elliot dan berterima kasih karena telah mengadu dan menyelamatkan hidupnya. Sekarang Rue sudah bersih. Rue juga mendatangi Lexi dan menjalin persahabatan yang dekat seperti dulu. Rue berkata pertunjukan Lexi sangat berarti bagi dirinya, karena itu adalah pertama kali Rue melihat hidupnya sendiri dan tak membenci dirinya. Selain itu, Jules menghampiri Rue, mengatakan ia mencintai dan sangat merindukan Rue. Rue sepertinya masih butuh waktu untuk mereka. Dia tak berkata apapun, hanya mencium Jules lalu pergi. Season 2 berakhir dengan Rue berdialog kalau ia telah membuat pilihan berjuang untuk tetap bersih dan berusaha menjadi orang baik setiap harinya. Jadi ini semua rekap alur cerita dari Euphoria Season 2. Bagaimana menurut kalian guys? Coba komentar di bawah. Dan kalau kalian suka tolong kasih likes-nya dan juga subscribe biar gue tetap semangat ngonten dan kita ketemu di video-video berikutnya. Thank you for watching. Love you.